Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teh Yani, masih di seputar asam lambung, gut anxiety, psikosomatis. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan kalian sudah klik video ini. Kita sharing ya teman-teman, ya seputar pengalaman saya ya. Saya memang bukan tenaga medis ya, tetapi saya sharing berdasarkan pengalaman saya saja ya. Nah teman-teman, ada banyak ya yang bertanya sama saya ketika misalkan ada seseorang yang misalkan merantau sendirian ya, atau jauh dari keluarga, ataupun ya seorang istri misalkan ya yang selalu ditinggalkan kerja ya, kerjanya jauh sama suaminya, kemudian suaminya pulangnya misalkan 2 minggu sekali atau sebulan sekali ya teman-teman. Nah ketika itu kita sedang berjuang, sedang melawan sensasi dari gut ya, dan masih banyak ya misalkan kita masih di dalam lingkungan keluarga atau kerabat ya, tetapi mereka sepertinya kadang suka bosen ya mendengar keluhan-keluhan kita, dan kita merasa bahwa kita tuh sendirian ya berjuang ya untuk melewati dan kita tuh supaya berusaha keras ya ingin keluar dari penyakit gut anxiety ini. Nah teman-teman, kita jangan ngerasa takut, kita jangan merasa bahwa kok kenapa ya kita nih kok berjuang sendirian ya, jauh dari suami misalkan, jauh dari keluarga misalkan, ataupun melihat di sekitar kita, dari lingkungan keluarga kita kadang ada yang cuek, acuh gitu, gak peduli ya tentang penyakit kita, ataupun mereka udah malas ya mendengarkan keluhan-keluhan kita itu. Nah, yang harus dilakukan ya teman-teman, kita tuh harus tetap ya semangat ya teman-teman. Kita harus bisa membuktikan pada mereka ya bahwa diri kita ini bisa sembuh, bahwa kita bisa terbebas dari gut anxiety, walaupun perjuangannya ya kita merasakan perjuangannya itu melawan anxiety itu sendirian ya. Jangan takut teman-teman, tetap kita harus optimis pada diri kita bahwa kita akan sembuh, karena gut itu tidak bahaya teman-teman. Gut itu yang bikin kita ngerasa nggak nyamannya itu dari sensasi anxiety ya, anxiety yang bikin kita cemas, gelisah ya, ngerasa nggak tenang kayak gitu ya. Itu yang membuat jadi bumbu dari asam lambung atau gut itu ya. Nah udah itu teman-teman, kita jangan memikirkan misalkan nih ada yang jauh dari suami ya, misalkan kita memikirkan terlalu jauh ya tentang suami kita itu bagaimana, kenapa kok saya berjuang sendirian, kenapa kok saya sakit nggak ada yang ngedukung atau gimana ya teman-teman. Tetap ya teman-teman, nggak usah memikirkan hal lain ya, jangan memikirkan hal yang memang belum tentu terjadi ya. Misalkan nih, misal ya, wah takut suami kita gimana, takut suami kita gimana, takut kita nggak sembuh-sembuh, kalau kita sakit terus nanti suami kita bagaimana. Nah, jangan berpikir ke situ teman-teman. Yang harus dilakukan adalah kita tetap semangat, kita harus berjuang, walaupun semuanya memakai proses ya teman-teman. Tetap kita harus semangat ya, harus terus ya kita tuh mengelola pikiran kita ya, agar pikiran kita tuh gak usah deh mikirin suami dulu ya, biarinlah misalkan nih ya suami jauh misalkan, atau biarkanlah keluarga tidak
tidak lagi mau mendengarkan keluhan-keluhan kita ini ya. Misalkan udah biarkan aja, yang penting kita harus bisa membuktikan ya bahwa kita bisa sembuh. Yakinkan pada diri kita, dan tentunya selalu konsisten ya dalam penerapan 3P ya. Terutama ya pengelolaan pikiran kita yang harus diperbaiki. Gak usah mikirin yang negatif tentang orang lain. Pikirkan diri kita. Diri kita harus sembuh. Diri kita harus bisa semangat untuk kesembuhan. Harus bisa membuktikan pada orang-orang bahwa kita akan sembuh. Gak peduli omongan orang lain, ataupun jangan pernah memikirkan yang lain yang gak usahlah mikirkan terlalu jauh. Misalkan mikirin suami, mikirin keluarga yang acuh atau cuek ya. Kalau misalkan jauh dari suami, kita selalu mikir misalkan ya, wah suami kita nanti di sana gimana, nanti kalau kita sakit terus-terusan nanti gimana, kayak gitu ya. Kalau kita terus memikirkan hal itu, gimana kita mau sembuh ya? Lebih baik kita memikirkan diri kita sendiri, bagaimana caranya kita agar bisa sembuh ya. Kesembuhan itu kan nomor 1 ya teman-teman. Jadi apapun hal-hal yang ditakutkan itu singkirkanlah ya teman-teman. Yang lebih utama kita lebih fokus pada diri sendiri untuk kesembuhan kita. Berusaha ya agar jangan terlalu, ya pasti ada lah misalkan kepikiran, misalkan kita jauh dari suami misalkan atau keluarga ya, ada pasti kepikiran, tapi jangan terlalu mikir yang jauh dan aneh-aneh ya, daripada kita memikirkan orang lain ya, walaupun itu suami kita sendiri, tapi kita harus lebih sayang pada diri kita sendiri ya, karena pikiran ketika GERD anxiety itu memang selalu menimbulkan pikiran yang negatif ya. Bagaimana caranya kita mengelola pikiran itu agar selalu positif ya? Karena dengan pikiran positif, dengan kita merasa bebas ya dari pikiran yang belum tentu terjadi, itulah yang akan membuat kita sembuh. Pikirkan diri kita dulu sendiri ya, kesembuhan kita. Nanti kalau udah sembuhkan pikiran yang takut suami begini, takut suami begitu, atau keluarga takut begini, takut begitu ya, nanti juga hilang ya teman-teman. Nah itu caranya ya teman-teman, ketika kita merasa sendirian menghadapi GERD, tetap kita harus selalu semangat, tetap perjuangkan kesehatan, itu nomor 1. Jangan terlalu banyak memikirkan hal lain, pikirkan kesehatan aja kita sendiri, dan jangan terlalu memikirkan penyakit juga ya teman-teman. Fokus pada kesembuhan. Itu tipsnya ya teman-teman. Terima kasih.